Selamat datang di channel Toko Semangat Matahari ya. Kali ini kita review kekurangan PS3 Super Slim dan kelebihan Super Slim serta cara memakai PS3 CV hand di Super Slim ya. Sekarang kita mulai ya. Saya tujuan bikin video ini buat yang sudah beli PS3 Super Slim saya, itu dia ngerti cara pakainya. Soalnya barusan hari ini saya jual ke konsumen, kayaknya dia agak awam sama tentang PS3, dia belum ngerti cara pemakaiannya ya. Jadi kayak begini. Nah, ini kabel power kamu colok dulu, kabel HDMI kamu colok ya. Posisi standby merah. Nah, misalkan kamu kabel HDMI ini kamu coloknya di HDMI slot 1 ya, di TV nya kamu setting di HDMI 1 juga. Kalau saya di HDMI 2 ya. Kalau mau nyalain aja kayak biasa, cukup sekali. Nah, kayak gini ya, dia udah nyala ya. Ada juga yang pas datang, misalnya barangnya kamu udah beli, pas datang dipincit, kamu udah colok, pas kamu pincit PS3 ini nyala, tapi di TV nggak nongol gambar, itu kamu mesti setting dulu ya. Cara settingnya gimana? Nah, kamu lihat dulu. Nah, kita matiin dulu. Nah, ini posisi misalkan kalau kamu sudah nyalain tapi di TV nggak nongol gambar ya. Nah, kamu matiin lagi kayak begini posisinya, lampu merah. Pas kamu pincet sekali kan dia ada bunyi pip. Nah, kamu jangan lepas, tahan sampai dia bunyi pip 2 kali gitu ya, kayak gini. Nah, sampai bunyi pip 2 kali ya. Habis itu stick dicolok. Posisi begini ya. Enable HDMI kita yes. Nah, habis itu dia minta kita confirm, kamu yes. Ini untuk cara setting ya, setting PS3 Super Slim ya, atau Fat atau Slim apa Super Slim, buat yang ke TV-nya pas dinyalain kagak nonggol gitu. Ini cara settingnya ya. Kalau Super Slim ini tiap kali mau main game, pas kamu udah nyala, kamu mesti ke enable hand dulu ya, cukup sekali pincit bulat. Kita tungguin sampai di situ dia muncul welcome to hand. Di sini muncul do you want to close the browser, kita pilih yes. Setelah kita aktifin hand, ini otomatis kipas bunyinya agak kenceng ya, soalnya kan kita di dalamnya udah kasih webman mode. Webman mode itu fungsinya buat lihat suhu, buat nyeting game dan lain-lain ya. Nah, kayak gini. Misalnya kamu udah enable hand, ini otomatis webman game ini muncul. Kalau tadi kamu nggak ada enable hand, ini gak nongol gitu. Sekarang kalau udah enable hand ada 2 cara mainnya, lewat webman game atau lewat multiman. Kalau saya sih kebiasaan di sini lebih simple, bulat, habis itu ke bawah bulat. Nah, ini contoh game yang udah kita isi ya.
atau lihat sini juga bisa. Bulat. Webman game, di folder webman game itu yang ada game itu fungsinya cuma bisa buat main ya, dia nggak bisa buat nyeting atau apa ya. Sedangkan kalau di multiman ini kita bisa buat nyeting game yang nggak bisa kebuka atau hapus game, sama buat lihat suhu. Nah, dia bisa lihat suhu mesin. Kayak gini gamenya nih. Misalnya contoh kita mau main game Digimon, pencet X. Kalau di dalam multiman selalu X ya. Habis itu dia keluar lagi dari multiman. Nah, dia udah keluar dari multiman. Habis keluar ke multiman, kita ke atas. Nah, di sini muncullah gamenya. Tadi kan nggak ada logo disk gini. Nah, mainnya di sini. Kita pincit bulat ya, contoh ya. Nah, kayak gini dia minta kita install, kita enter aja. Nah, tunggu dia sampai selesai. Nggak semua game install ya, ada game yang install, ada game yang nggak install. Kayak bola itu nggak usah install, langsung bisa main. Ini udah masuk game. Nah, kayak gini udah bisa tinggal main. Ntar kalau misalkan kamu mau apa tuh, besok main game, misalkan kamu matiin, kamu main game ini lagi, itu nggak usah install, langsung main ya. Nah, sekarang kalau mau ganti game atau udahan, caranya sama. Tahan tombol yang di stick tengah ini. Nah, tahan. Ya. Tahan aja, nggak usah berapa menit atau berapa detik, pokoknya kamu tahan aja begini. Pilih quit game ya, kalau mau mati langsung bisa di sini. Nah, tapi sebaiknya kita quit game dulu. Jadi kita tutup aplikasinya dulu, kayak handphone gitu, kita tutup aplikasinya baru kita lanjut ke aplikasi lain atau kita turn off gitu. Nah, kayak gini kita udah quit game. Nah, kalau udah quit game dia keluar kayak gini. Nah, kalau kamu mau lanjut main game lain lagi ya, kamu ganti game lain lagi ya, kamu tinggal ke sini atau ke sini. Nah, ini contohnya ya, webman game. Kita pilih misalkan blur, bullet. Nah, tungguin, tapi di sini otomatis judulnya dia berubah jadi blur. Nah, ya. Nah, sekarang kalau kamu habis main game lain, kamu langsung pingin ganti ke game bola. Itu game bola cuma ngeblank hitam kayak begini nih. Nah, game bola blank hitam, nggak ada respon. Kita quit dulu ya. Jadi kalau habis main game lain, kamu ada bekas riwayat game yang kamu mainin ini, kamu langsung ke game bola nggak bisa.
kamu mesti hilangin riwayat ini dulu, yang tadi yang kita play, blur ini kita hilangin dulu ya. Caranya ada dua. Satu yang simple, langsung matiin terus nyalain lagi. Habis nyalain ya kamu mau enable hand atau langsung main ke game bola juga bisa. Untuk game bola doang ya, kalau game bola nggak perlu enable hand, langsung main bisa, kecuali game lain ya. Itu cara pertama. Cara kedua, kamu tinggal ke multiman lagi. Nah, ke multiman dulu. Jadi nggak perlu matiin mesin, nyalain lagi kan boros listrik. Nah, kayak gini. Kalau udah masuk ke sini, kita jangan milih game, langsung aja quit game. Tahan tombol ini, kita pilih quit game yang di atas. Yes. Nah, game yang tadi riwayat yang kita mainin itu udah hilang. Nah, habis itu kamu baru masuk ke game bola. Kenapa begitu saya juga nggak tahu ya, soalnya yang edit kan namanya Itoy. Nah, dia yang editnya yang begitu, jadi kita juga nggak bisa jelasin ya. Intinya kayak begini, game lain ke game lain bisa, game lain ke game lain bisa, game bola ke game lain bisa, game lain ke game bola nggak bisa gitu. Jadi mesti hilangin dulu logo piringan riwayat yang kamu mainin itu. Caranya yang kayak tadi saya jelasin ya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang saya quit dulu ya. Sekarang kita jelasin kekurangan Super Slim. Jadi misalkan kamu beli mas saya, di dalamnya kan saya isi sekitar 37 atau 40 game. Nah, semua game itu kita nggak bisa jamin bisa di play semua ya. Soalnya saya juga download di Google, di website namanya Vim. Ya, ntar kalau kalian mau download sendiri, saya taruh linknya juga di bawah deskripsi ya. Jadi gamenya itu kita nggak coba satu persatu ya. Intinya kalau CFW hand ini di seri 3000 atau di seri 4000, CFW hand itu masih belum perfect ya. Jadi masih ada sebagian game yang bajakan itu nggak semua bisa di play. Tapi bukan berarti yang kita isi 38 apa 40 itu semua nggak bisa. Bisa, ada yang tidak bisa, paling beberapa doang, 1 apa 3 gitu ya. Nah, itu kekurangan Super Slim, salah satu CV, namanya CV hand, itu kekurangannya. Kedua kekurangannya, tiap kali mesin mati kamu nyalain, kamu mesti ke hand lagi ya. Ngehand ini kadang juga bisa gagal, atau dia pas ngehand dia muternya lama, atau dia nge-freeze, macet gitu di layarnya. Nah, itu kamu cukup tahan tombolnya sampai merah, habis itu nyalain ulang lagi. Kekurangan ketiganya ya, kalau misalkan kamu sering matiin lewat dari sini kayak gini, nah lama-lama software CVHand yang di dalamnya dia bisa korup data ya, dia bisa korup data. Untuk memperbaiki korup data, kamu cukup masuk ke save mode ya. Cara masuk ke save mode, kamu tahan kayak gini. Nah, dia bunyi pip, tahan terus. Tahan sampai dia ke mati. Nah, habis itu kita tahan lagi sampai bunyi pip pip 2 kali. Nah, lepas. Ini masuk ke pengaturan save mode atau pengaturan pabrik. Nah, kayak gini. Habis itu kita pilih 3.
setelah 3 baru 4. Restore itu dia memperbaiki datanya. Reboot itu kayak semacam membangun ulang database-nya gitu. Tapi kayak saya sih kebiasaan dari 4 baru ke 3 gitu. Kalau kamu sering matinnya lewat dari depan, nah, matiin PS3 itu mesti pakai stick, jangan lewat dari sini. Masih untung kalau softwarenya doang rusak, tinggal di format install ulang. Tapi kalau harddisk yang rusak, keluar biaya lagi gitu. Nah kayak gini, kita pencet enter bulat. Ini untuk memperbaiki kekurangan yang ketiga ya. Nah, do you want the database on system storage will reboot? Kita pencet bulat. Jadi yang sudah beli Makita ya, kita jelasin ya, kita fair-fairan ya kekurangan dan kelebihan Super Slim ya. Nah, kayak gini. Jadi kita mesti reboot datanya dulu, habis itu kita baru restoring gitu. Itu kalau sering matiin dari depan ya. Kalau matiin yang bener ya, ini dicabut dulu kabelnya, yang di sticknya di sini kita cabut. Jadi posisi stick ini wireless matiin. Nah, habis itu kita enter, tak. Nah, gitu. Setelah kamu udah matiin, ingat kabel yang ke listriknya ininya dicabut, jangan dicolok terus, standby ya. Nah, sekarang kita jelasin kelebihan Super Slim. Kelebihan Super Slim ya, dia model terakhir dari keluaran terakhir dari PS3 Sony ya, dari si Sony ya. Mesinnya lebih bandel, lebih tahan panas. Soalnya IC RSX-nya sama Selby-nya itu kecil banget. Ya. Itu kelebihan pertamanya. Kelebihan keduanya ya, semua kaset dia bisa baca. Semua kaset dia sikat. Misalkan contoh kaset bajakan yang film aja yang baret-baret, dia bisa ngebaca. Nah, sedangkan saya pernah coba di Slim itu nggak bisa kebaca. Nah, kayak gini, ini baret banget ya. Ini kaset film bajakan ya. Ini saya pernah coba di Slim itu nggak mau kebaca. Nah, tapi kalau di Super Slim ini kebaca. Optiknya kayaknya bagus banget. Habis itu kita geser ke kiri. Nah, di sini. Ini buat nonton film DVD ya. Nah, itu nonton film DVD. Kalau mau pakai kaset PS3 yang aslinya juga bisa. Ya. Kelebihan keduanya ya, mesin ini tahan panas. Ini saya pernah jual ke langganan rental, katanya dia hantam 24 jam itu sama sekali itu nggak ada panas. Rentalnya kan 24 jam katanya, dimainin terus. Ya, kurang lebih udah hampir 3 tahun itu nggak pernah ganti pasta dia. Tapi lebih bagus ya, per 6 bulan perawatan aja sekali. Ya, kelebihannya cuma itu doang, mesin awet, optik bagus, udah gitu doang. Kekurangannya ya di software doang. Kekurangan di softwarenya, soalnya software CVN itu menurut saya ya belum perfect. Yang sesuai yang tadi saya bilang, nggak semua game bajakan ya bisa dihantam semua. Ya. Sampai di sini penjelasan kita ya. Semoga yang beli PS3 Super Slim Makita bisa pakai ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih.